Pernahkah kamu membayangkan ada makhluk yang bisa hidup selamanya? Bukan mitos, bukan cerita dongeng. Di lautan, ada makhluk sederhana, transparan, tapi nyaris abadi. Ubur-ubur. Salah satu spesiesnya bahkan dijuluki biologically immortal. Gimana bisa? Dan kenapa ubur-ubur susah banget untuk mati? Yuk, kita bahas faktanya pada video berikut. Ubur-ubur adalah hewan laut dari filum Cnidaria. Mereka sudah ada sejak lebih dari 500 juta tahun lalu, bahkan lebih tua dari dinosaurus. Tubuh mereka 95% air, tidak punya otak, tidak punya jantung, bahkan tidak punya tulang. Tapi jangan salah, dalam kesederhanaannya, mereka punya mekanisme hidup yang luar biasa. Mari kita kenalan dengan Turritopsis dohrngi, atau sering disebut the immortal jellyfish. Ukurannya kecil banget, hanya sekitar 4-5 mm. Yang membuat spesies ini unik adalah kemampuannya untuk mengulang siklus hidupnya. Saat terluka atau mengalami stres lingkungan, ia bisa berubah dari bentuk dewasa medusa kembali ke bentuk anak-anak poling. Bayangkan manusia dewasa bisa balik jadi bayi lagi dan tumbuh ulang, itulah yang dilakukan ubur-ubur ini. Proses ini disebut transdiferensiasi. Artinya, sel-sel ubur-ubur bisa berubah fungsi dan bentuk, seolah merestart tubuhnya. Ketika kondisi berbahaya, bukannya mati, ia kembali ke awal kehidupan. Hal ini belum ditemukan pada hewan lain, secara alami hanya Turritopsis yang bisa melakukannya berulang-ulang. Inilah yang membuat ilmuwan menyebutnya biologis tidak bisa mati. Tapi tunggu dulu. Bukan berarti ubur-ubur ini benar-benar kebal terhadap kematian. Mereka masih bisa mati karena dimakan predator laut, terkena penyakit, terdampak polusi laut. Jadi seperti itulah, ubur-ubur bisa mati dan tidak dalam artian hidup abadi. Ubur-ubur terkecil hanya seukuran kepala pin, tapi yang terbesar Lion S-mini jellyfish bisa punya tentakel sepanjang 36 meter. Itu lebih panjang dari paus belu. Ubur-ubur terlihat lembut, tapi beberapa jenis sangat beracun. Box jellyfish atau ubur-ubur kotak bisa menyebabkan kematian hanya dalam beberapa menit setelah menyengat. Racun mereka menyerang jantung dan sistem saraf dengan cepat. Mengapa ubur-ubur tetap bisa menyengat setelah mati? 1. Tentakel penuh sel penyengat aktif. Tentakel ubur-ubur dilapisi ribuan nematosista sel penyengat. Nematosista ini bekerja secara mekanis, artinya tidak perlu otak atau perintah saraf untuk bereaksi. Jika disentuh, sel itu otomatis melepaskan sengatan. 2. Mekanisme perpegas mikroskopis. Setiap nematosista seperti kapsul kecil yang memiliki semacam pegas. Saat terpicu karena sentuhan atau tekanan, kapsul akan menyemburkan jarum mikroskopis dengan cepat dan menyuntikkan racun. Proses ini terjadi dalam waktu kurang dari sepersekian detik. 3. Daya tahan setelah kematian. Walaupun ubur-ubur sudah mati, tentakelnya bisa tetap aktif selama berjam-jam hingga berhari-hari tergantung kondisi, misalnya lembab atau basah. Karena itu, orang yang memegang ubur-ubur mati di pantai atau terinjak tentakelnya tetap bisa terkena sengatan. Ubur-ubur berenang tapi tidak seperti ikan.
Ubur-ubur memang bisa menggerakkan tubuhnya dengan cara membuka dan menutup bagian atas bel. Gerakan ini menghasilkan dorongan kecil yang membuatnya naik turun atau sedikit maju, tapi mereka lebih banyak terbawa arus. Ubur-ubur tidak punya otot kuat atau sirip untuk melawan arus laut yang besar. Karena itu, mereka terombang-ambing mengikuti arus dan pasang surut. Kalau arus laut bergerak ribuan kilometer, ubur-ubur ikut terbawa tanpa bisa mengarahkan diri. Kenapa disebut plankton raksasa? Plankton artinya makhluk yang tidak bisa berpindah jauh secara mandiri, hanya ikut hanyut. Walaupun ukuran ubur-ubur bisa sangat besar, cara hidupnya sama seperti plankton kecil, tidak mampu melawan arus laut kuat. Contoh nyata, kadang ubur-ubur berkumpul dalam jumlah banyak belum di pantai. Sebenarnya, ini bukan karena mereka sengaja berenang bersama-sama, melainkan arus dan angin yang mendorong mereka ke arah pantai. Intinya, ubur-ubur bisa menggerakkan diri sedikit untuk naik, turun, atau memutar arah kecil. Tapi jarak jauh ratusan kilometer terjadi karena terbawa ombak dan arus, bukan hasil berenang aktif. Ubur-ubur juga memiliki cahaya alami yang ada di tubuhnya, yang disebut dengan bioluminesensi. Bioluminesensi adalah kemampuan makhluk hidup memproduksi cahaya dari reaksi kimia dalam tubuhnya. Ubur-ubur tertentu, seperti Aquaria victoria, menghasilkan cahaya biru atau hijau di dalam air gelap. Para ilmuwan sedang meneliti ubur-ubur ini untuk memahami penuaan dan regenerasi. Bayangkan, jika manusia bisa mengaktifkan tombol ulang pada sel kita, itu akan menjadi revolusi di bidang medis dan umur panjang. Tapi, tentu saja masih panjang perjalanannya. Satu hal yang pasti, ubur-ubur ini menunjukkan bahwa alam menyimpan rahasia luar biasa yang belum kita kuasai sepenuhnya. Jadi, apakah ubur-ubur ini makhluk abadi, atau hanya survivor terbaik di lautan? Kalau kamu suka konten misteri laut dan sains unik kayak gini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya.